Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga anak-anak soleh kelas 2B dan sekeluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3. Pembelajarannya, materinya tentang perubahan wujud benda. Sebelum memulai pelajaran, silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Dan jangan lupa konsentrasi. Baiklah, mari segera kita mulai. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud adalah perubahan bisa berupa perubahan warna, perubahan bentuk, perubahan rasa yang terjadi pada sebuah benda. Perubahan wujud ada bermacam-macam. Yang pertama, mencair, membeku, mengembun, menguap, dan menyublim. Yang pertama kita bahas adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud padat menjadi cair. Contohnya adalah es batu. Es batu adalah benda padat, bisa berubah menjadi cair jika terkena panas. Sama dengan es krim. Es krim adalah benda padat ya. Kemudian jika terkena panas maka akan mencair. Nah, itu adalah contoh perubahan wujud padat menjadi cair. Selanjutnya yang kedua adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud cair menjadi padat. Benda cair seperti air berubah menjadi padat, menjadi keras. Contohnya adalah es batu. Es batu berasal dari air. Air wujudnya cair kan? Kemudian jika kita masukkan ke dalam lemari pendingin atau freezer, maka akan berubah menjadi padat, yaitu berubah menjadi es batu. Jadi es batu adalah contoh perubahan wujud cair menjadi padat. Selanjutnya contoh yang kedua adalah puding atau agar-agar. Jika umi kalian sedang membuat agar-agar, awalnya kan bentuknya cair. Kemudian jika didinginkan akan mengeras. Nah, contoh perubahan wujud membeku adalah air jika dimasukkan ke dalam freezer maka akan berubah menjadi es batu. Yang kedua, saat membuat puding atau agar-agar, maka jika didinginkan akan mengeras. Selanjutnya, yang ketiga adalah perubahan wujud menguap. Menguap adalah perubahan wujud cair menjadi gas. Gas itu udara ya, udara atau uap air. Contohnya, ketika kita sedang merebus air. Pada saat umi merebus air, lama-kelamaan ketika sudah mendidih akan mengeluarkan uap seperti pada gambar tersebut. Ya, jadi air ketika dimasak atau air yang dipanaskan itu akan mendidih. Setelah air mendidih akan muncul suatu gas. Nah, gas itu disebut uap air. Seperti pada gambar itu ya, seperti asap. Nah, itu adalah contoh perubahan wujud cair menjadi gas. Ketika kita merebus air, jika merebusnya terlalu lama,
lama-kelamaan airnya akan habis. Nah, air habis itu berubah menjadi uap air atau gas. Nah, jadi contoh perubahan wujud cair menjadi gas atau menguap adalah ketika memasak air. Ya, selanjutnya contoh yang kedua, contoh perubahan wujud menguap yang kedua adalah menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Pada saat menjemur pakaian, baju yang setelah kita cuci kan masih ada sisa airnya ya yang ada di dalam bajunya ya. Nah, ketika kita jemur, air yang ada pada baju lama-kelamaan akan kering karena terkena panas matahari. Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan wujud menguap. Air mengering berubah menjadi uap air. Uap air itu gas atau udara ya. Selanjutnya, mengembun. Mengembun adalah perubahan benda gas menjadi cair. Contohnya, ketika kita berada di dalam mobil, jika di luar mobil udaranya dingin atau hujan, maka kaca mobilnya akan basah. Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan wujud mengembun. Yang kedua, ketika di pagi hari jika kita jalan-jalan di atas rumput, pada rumput tersebut ada butiran-butiran air. Nah, itu namanya embun. Embun pada pagi hari. Selanjutnya, jika kita membuat es batu kita masukkan ke dalam es, maka di luar gelas, ketika es batu kita masukkan ke dalam gelas, maka di luar gelas akan basah. Sama dengan waktu kita berada di dalam mobil, jika di luar mobil keadaannya udaranya dingin atau hujan, maka kaca mobil akan mengembun. Nah, itu adalah berikut ini adalah contoh perubahan benda gas menjadi cair atau mengembun. Jadi contoh mengembun adalah embun di pagi hari. Embun yang ada pada kaca mobil dan di luar gelas yang basah jika diisi dengan air dingin. Selanjutnya, menyublim. Menyublim adalah perubahan benda padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus. Kapur barus itu yang biasanya dimasukkan di dalam lemari supaya baunya wangi ya. Jadi kapur barus yang disimpan di dalam lemari pakaian lama-kelamaan akan habis kan. Nah, kapur barus itu kan bentuknya padat. Jika kita masukkan ke dalam lemari, lama-kelamaan kapur barusnya itu akan mengecil dan kemudian hilang. Nah, kenapa bisa hilang? Karena kapur barus yang bentuknya padat tadi berubah menjadi gas atau udara, sudah tidak terlihat, namun meninggalkan bau yang wangi. Yang kedua adalah pengharum ruangan. Contoh pengharum ruangan seperti Stella atau By Fresh itu kan bentuknya ada yang padat ya. Nah, itu lama-kelamaan juga akan habis. Habisnya itu berubah menjadi gas atau udara. Jadi contoh menyublim adalah kapur barus dan pengharum ruangan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, barusan kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Jadi perubahan wujud benda itu ada 5. Yang pertama mencair. Mencair contohnya adalah es batu dan es krim yang mencair jika terkena panas. Yang kedua, membeku. Membeku contohnya air jika dimasukkan ke dalam freezer, maka
bentuknya akan padat menjadi es batu. Yang ketiga, menguap. Menguap contohnya ketika kita memasak air. Jika air mendidih akan mengeluarkan asap atau uap air. Yang keempat, mengembun. Contohnya uap air atau embun pada rumput di pagi hari. Yang kelima, menyublim. Menyublim contohnya adalah kapur barus dan pengharum ruangan. Lama-kelamaan akan habis. Nah, jangan lupa dihafalkan ya, Mas. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.